Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di awal pembelajaran semester 2. Bagaimana liburannya? Menyenangkan? Ya, liburannya menyenangkan. Kalian juga menjadi lebih rileks ya, belajarnya sekarang menjadi lebih semangat. Siap sekarang belajar? Ya. Nilai rapotnya memuaskan? Tapi sebelum kita ke materi ya, kita sekarang buat dulu kesepakatan kelas di semester 2 ini. Kalian mau seperti apa ya? Kita buat kesepakatan kelas. Terserah kalian mau menuliskan apa saja. Yang penting contohnya itu nanti menjadi, kalau kita sepakati bersama akan menjadi aturan bersama. Tapi kalian juga harus menyetujuinya. Kita adakan musyawarah kelas ya. Siap? Ibu akan membagikan ini post-it ini per orang 1. Kalian tulis di sini kesepakatan kelas kita itu mau seperti apa ya. Contohnya kalian mulai menuliskan ini. Ibu kasih satu contoh ya. Bu, belajar biologi itu ingin lebih banyak praktek contohnya. Kalian tulis belajar biologi ingin banyak praktek gitu ya. Atau contohnya yang lainnya, terserah kalian. Belajar itu ingin seperti apa. Kesepakatan kelas juga bisa untuk kalian juga. Contohnya satu saja, kita mulai satu saja. Contohnya, Bu, belajar biologi teh ingin murid-muridnya semuanya contohnya lebih aktif. Tulis, ingin murid-muridnya semuanya kelas 12 IPS 1 ini lebih aktif. Siap? Siap. Dibantu oleh satu orang. Coba Lucy ke depan. Bagikan ya. Satu orang satu. Nanti kalian menulisnya jangan yang ada lemnya ya. Jadi di sebelah sininya supaya nanti ditempelnya kelihatan. Silakan. Silakan ditulis yang sudah mendapatkan post-it ini. Masih ada yang belum kebagian? Udah kebagian semuanya? Silakan. Mau 1, mau 2, mau 3, terserah kalian. Minimal 1. Silakan ditulis. Tanpa nama. Ingin belajar itu seperti apa? Kesepakatan kita di kelas itu ketika belajar biologi itu ingin seperti apa? Oh, mau tanpa nama? Mau tanpa nama? Boleh. Boleh. Supaya bebas. Ibu lupa tidak membawa cemi. Ada yang bawa cemi? Udah? Kalau yang sudah, langsung ditempel di papan tulis. Di sini ditempel ya. Ditempel. Makanya kata ibu tadi menulisnya jangan yang ada depannya lemnya ya. Ayo ditempel. Yuk, Deki. Ini ditempel. Boleh, terserah kalian mau posisinya di mana saja. Cepat. Yang sudah langsung duduk lagi. Mantap Jess, mana hantar bisa ya teh? Biar ini saya di sebelah mana orang tadinya. Tinggal ikut.
Semua cuma diheram. Apanya yang heran? Heram aja. Enggak boleh. Enggak kertas kosong. Masih ada yang belum? Sudah semuanya. Ini ya, ini aspirasi kalian. Kita ingin belajar seperti apa di kelas ini. Walaupun tanpa nama, tapi kita nanti sepakati mana yang disetujui oleh semuanya, ya. Siap? Aku ingin minta bantuan 2 orang. Untuk yang 1 orang menuliskan aturan atau kesepakatan kelas di kelas 12 IPS 1 ini, ya. Di sini nanti ditulis kesepakatan kelasnya. Kemudian 1 orang lagi membacakan secara berurutan. Siap? Siap. Siapa yang ingin menuliskan di depan? Yang tulisannya bagus itu supaya terbaca oleh semuanya. Yang membacakan Abi saja ya. Ayo Abi, berurutan dari mulai paling atas sebelah kanan. Sebelah sini. Abi dibacakan dengan suara yang keras. Ini jangan dulu ditulis kalau belum kita sepakati ya. Jangan langsung saja disimpan aja sambil dibacakan aja ya. Yang pertama itu bagaimana? Ingin lebih banyak belajar di luar kelas supaya tidak mudah bosan. Ingin belajar di luar kelas supaya pembelajaran tidak membosankan. Setuju? Setuju. Kita belajar di lab atau juga di mana selain di lab? Maunya? Di aula. Di mana? Di kampus? Ya. Ya, boleh. Kalian setuju? Setuju. Silakan nomor 1 ditulis ya ini. Jadi ingin belajarnya lebih banyak di lab atau di luar kelas saja ya. Abi, selanjutnya yang kedua. Saya ingin belajar biologi terbebas dari tugas. Saya ingin belajar biologi tidak banyak tugas. Ya, tidak apa-apa. Itu kan pendapat kalian ya, karyanya. Ada yang menuliskan contohnya seperti itu. Apakah kita sepakati atau tidak? Rada setuju. Jo, yang setuju ingin tidak ada tugas di rumah. Jo. Jadi kita maksimalkan belajarnya di sekolah. Boleh ya, silakan. Kalau kalian setuju, ya kita sepakati. Selanjutnya, Saya ingin lebih banyak praktek. ingin lebih banyak praktek. Setuju? Praktek biologi, contohnya kita lakukan penelitian seperti waktu semester 1 kan kita juga belajar ya. Setuju? Ingin belajar lebih banyak praktek. Selanjutnya yang Lebih saling menghargai. ingin lebih saling menghargai. Masih ada terus? Saya ingin dalam belajar biologi lebih banyak evaluasi dari hasil pembelajaran, minimal 1 kali evaluasi setiap 4 pertemuan melalui pengetesan. Apakah kalian ingin setiap pertemuan pembelajaran itu di akhir, contohnya kita luangkan waktu 10 menit untuk evaluasi, contohnya dengan mengerjakan soal atau tanya jawab soal. Mau seperti itu tidak? Coba yang setuju. Ya, jangan sepakati ya. Selanjutnya, Saling menghargai. ya sama dengan yang tadi. Satu saja Terus ingin lebih banyak belajar. ingin lebih banyak belajar kan kita juga biasanya Belajar. selalu belajar, tidak usah ditulis. Terus belajar, ingin lebih banyak belajar itu seperti orang-orang yang
Belajar biologi ingin lebih menarik. Caranya? Caranya bagaimana? Dengan cara apa? Bapak Ibu harus contohnya harus seperti. Ya kamar ibu es krim. Oh, seperti itu. Jadi ingin ada ice drinking. Ya, boleh ditulis. Ini kali-kali contohnya kita belajarnya diselingi dengan ice drinking. Bagus. Selanjutnya, Abi. Kesepakatan saya gak ada yang harus disepakati, cuma dari saya sendiri yang kurang semangat. Wah, lagi nggak beda. Selanjutnya, Ngikut aja kesepakatannya. Saya ingin belajar biologi, banyak praktek yang menarik, hehehe. sudah sama dengan yang tadi. Ingin belajar biologi lebih baik lagi dari yang semester sebelumnya. Ingin selalu mengerjakan semua tugas-tugas biologi. Oh, ini tugas katanya. Ingin mengerjakan semua tugas-tugas biologi. Sepakat tidak? Tidak. Saya mau belajar biologi itu sebelum ke materi lebih baik mengadakan ice breaking atau permainan agar lebih semangat. Ya, seperti yang tadi ya. Ya, lewat. Ingin lebih baik dari semester sebelumnya. Bagus, lewat. Pada pembelajaran biologi ini banyak sebuah proyek atau praktek yang ingin lebih kondusif dan tertib. Oh iya, project. Maksudnya bagaimana? Ulang lagi, Abi. Pada pembelajaran biologi ini banyak sebuah proyek atau prakteknya ingin lebih kondusif dan tertib. Berarti ingin melaksanakan praktek, tapi harus lebih kondusif ya. Udah, berarti ada praktek. Lewat. Pada pelajaran biologi ini ingin lebih kompak dalam belajar. Kompak dalam belajar. Ini ya. Sepakat? Jadi kalian harus kompak ya. Termasuk dengan ibunya. Boleh. Terus. Ingin supaya belajar biologi menjadi lebih menyenangkan agar tidak jenuh. Ya. Ada waktu untuk bermain untuk menghilangkan rasa penat. Ice breaking lagi. Nah. Boleh. Banyak sebenarnya ice breaking ya. Nanti ada senam-senam jari, senam-senam apa? Ketika di lab contohnya kita tayangkan. Selanjutnya, Ingin belajar lebih rileks. belajar lebih rileks. Mau belajar lebih rileks? Maksudnya kemana? Tidak terburu-buru. Boleh. Sepakat? Rileks? Atau biasa aja? Mau ditulis tidak? Hah? Sepakat. Ya. Rileks, yang belajar lebih rileks. Saya ingin belajar biologi lebih banyak praktek. Tadi sama. Ingin sering praktek. Ya, sama. Ingin belajar pelajaran biologi banyak praktek. Ya, sama. Ingin lebih semangat dalam belajar. Ya. Ya. Kumaha saena ngiring we abi mah. Nanti. Remekong bahasa namanya. Belajar biologi ingin lebih aktif di luar kelas, misalnya Ya. praktek. Ya. Sama. Pembelajaran lebih aktif. Kasih tempat itu. Ya udah. Terima kasih Abi ya. Silakan duduk. Ya. Udah ya. Jangan diri. Mari pemasaran itu benar. Mari kita jawab. Perhatikan ya, ini kesepakatan yang telah kita sepakati. Sudah ditulis di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Yang pertama, ingin belajar di luar kelas, ingin tidak ada tugas di rumah, ingin lebih banyak praktek, ingin saling menghargai.
belajar lebih santai. Terima kasih ya untuk kalian. Terus sarannya, masukannya kita sepakati dan harus kita laksanakan secara bersama-sama, karena itu merupakan kesepakatan yang kalian tulis, yang kalian sepakati. Siap semuanya? Siap ya. Nah, untuk kesepakatan belajarnya yang kita buat dicukupkan sekian ya. Kita masuk sekarang ke materi. Siap belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung program Ibu Beni dalam kegiatan ini. Bapak Ibu, sebagai informasi bahwa Bu Beni sedang tugas guru penggerak dan ada salah satu tugas yang harus diselesaikan, yaitu pembuatan video pembelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi yang lainnya biar bisa jadi kepala sekolah. Nah, tentu yang sudah siap-siap nanti kita bantu bareng-bareng, dan sekarang mohon bantuannya juga. Tidak banyak yang ingin saya ucapkan. Terima kasih yang paling pertama atas kesediaannya, dan mohon jangan beranjak sampai videonya selesai. Untuk Bu Beni dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalimahnya diikuti dari moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Diseminasi materi tentang budaya positif. Kalau saya perhatikan di sekolah kita itu sebenarnya budaya positif sudah banyak yang dilaksanakan ya. Kemudian ini juga materi tentang budaya positif sebelumnya pernah juga disampaikan sama CGP sebelumnya, yaitu sama Ibu Sinta Rosanti, yaitu CGP keempat setahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi sekarang saya hanya ingin mengingatkan juga ya tentang pentingnya budaya positif. Budaya positif ini sebelah kiri ya. Budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita, contohnya program 5S ya. Tahu Bapak Ibu rekan-rekan 5S apa? Salam, senyum, sopan, santun, terus sama ya. Budaya positif ini adalah keyakinan atau nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama ya. Di sini ada kebiasaan positifnya tadi yang sudah dijelaskan, yaitu program 5S. Kemudian program yang telah dilaksanakan di sekolah kita juga, yaitu program berseri ya, berias. Barunya itu apa? Berias itu bersih, hijau, asri, kemudian indah dan asri. Kemudian saya itu juga program lainnya, yaitu berdoa sebelum belajar, program bisa juga. Kemudian mengaji 15 menit di awal pembelajaran. Kemudian pelestarian lingkungan. Kemudian ini juga ada disiplin pada peraturan dan tata tertib sekolah. Ini merupakan contoh-contoh tentang budaya positif yang telah dilakukan di sekolah kita ya. Kita juga salah satu budaya positif yang telah dilaksanakan itu adalah kesepakatan kelas. Bapak Ibu telah melaksanakan kesepakatan kelas di kelas ya, itu atau keyakinan kelas biasanya dilaksanakan di awal semester, baik di semester 1 maupun di semester 2. Kita juga untuk contoh sekarang akan membuat kesepakatan di acara ini ya. Kalau di kelas biasanya yang saya lakukan itu memberikan kepada anak-anak, yaitu
post-it disebarkan, kemudian anak-anak menuliskan kegiatan kelas yang ingin disepakati. Tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi aja supaya Bapak Ibu tidak perlu menuliskan di post-it ya. Jadi aplikasi namanya itu aplikasinya Padlet atau Padlet. Nanti saya akan memberikan linknya. Kemudian Bapak Ibu tinggal menuliskan nama, kemudian kesepakatan sekarang itu mau seperti apa ya, Padlet. Sebentar akan saya sebarkan linknya. Linknya udah ya, supaya tidak terlalu lama, cukup kayaknya. Yang pertama ini dari dibacakan salah saya saja. Dari Bu Febri. Bu Febri ini ingin proses pembelajaran menyenangkan. Bagaimana? Sepakat? Setuju? Setuju. Itu yang kita setujui baru satu ya. Kemudian Bu Siti ingin acara ini berlangsung cukup 30 menit. Sepakat? Sepakat. Terus dari Bu Melani ingin acara ini lebih menyenangkan karena jika ada kegiatan ini menyenangkan, waktu lama pun tak akan terasa. We enjoy ya. Sepakat? Sama dengan yang tadi, berarti sama dengan kesepakatan yang ditulis sama Bu Febri ya. Kemudian Bu Dewi masih kosong kesepakatannya. Kemudian selanjutnya dari yang belum dibaca Pak Ahmad, kesepakatan waktu maksimal 30 menit, berarti sama dengan dari Bu Siti ya. Itu sudah disepakati tadi. Kemudian selanjutnya dari Bu Kartika ingin acara ini singkat, padat, jelas, kemudian mudah dimengerti. Tadi sudah juga disepakati. Kemudian dari Pak Teguh ingin ada reward untuk peserta terbaik. Rewardnya sudah ada. Nanti apa ya rewardnya? Ya reward sudah. Selanjutnya itu ada yang tidak diberi nama, tidak kelihatan namanya. Ini sepertinya dari Pak Nasrul. Ini acara ini bersemangat bagi kita semua. Ya. Oh bermanfaat. Bermanfaat bagi semuanya. Insya Allah ya. Kemudian dari Bu Sinta, tidak kelihatan itu Bu dikeluarkan. Dari Bu Sinta tadi hampir sama dengan Bu Kartika kalau tidak salah ya. Coba kita lihat. Ingin komunikatif, singkat, padat, dan jelas. Ya, berarti itu juga sama tadi sudah disepakati. Jadi kesepakatan kita yang pertama waktunya 30 menit. Yang kedua harus menyenangkan. Yang ketiga dari reward. Yang keempat komunikatif, singkat, padat, dan jelas. Ada lagi tadi yang sudah disepakati. Bermanfaat juga, menyenangkan. Itu ya. Selanjutnya kalau kita sudah sepakat seperti itu, saya akan berusaha kita juga semuanya untuk melaksanakannya ya. Ibu kembali lagi ke PowerPoint. Selanjutnya tadi sudah tentang awal ya, budaya positif. Selanjutnya slide yang kedua. Jadi seperti kegiatan yang tadi di kelas, yaitu kesepakatan kelas, nanti akan melahirkan di kelas itu peraturan kelas yang tadi dulu, yang sebelumnya. Jadi akan melahirkan peraturan kelas, di mana nanti peraturan kelas itu berisi prinsip-prinsip dari siswa-siswi kita ya, yang nanti juga akan melahirkan tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan secara bersama. Kemudian ini juga akan dilaksanakan dan menjadi keyakinan kelas secara bersama. Dan kalau semua kelas melakukan kesepakatan kelas, insya Allah di sekolah kita akan ada menciptakan gitu ya lingkungan yang positif, sehingga nanti akan timbul budaya positif. Selanjutnya Bu, seperti di sini kita ada berbagai peraturan
yang nanti kita lihat ya nilai kelasnya seperti apa. Jadi nilai kebajikan yang ditujunya seperti apa. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berupa peraturan ya. Berarti itu akan menimbulkan rasa nilai kebajikan, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang ditujunya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini nilai kebajikannya menghormati orang lain. Kemudian komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikan yang ditujunya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini berhubungan dengan nilai kebajikan kesehatan. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran atau budaya antri. Ini juga nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, juga menimbulkan rasa kesabaran ya, memupuk rasa kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Ini ketika contohnya dulu ya saat musim COVID, tapi sekarang mah sudah jarang ya. Ini juga kebajikan yang dituju kesehatan, kemudian keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai kebajikannya keselamatan, keamanan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan itu akan menjadikan pelajar di sekolah kita itu memiliki karakter pelajar Pancasila. Karakter pelajar Pancasila itu ya cirinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi contohnya seperti di sekolah kita kan melaksanakan sholat duha bersama. Kemudian contohnya lagi kebiasaan bersedekah, kebiasaan mengaji 15 menit sebelum pembelajaran, itu sudah memupuk karakter beriman ya. Selanjutnya mandiri. Nilai siswa yang mandiri itu yang seperti apa? Nilai karakter mandiri itu. Jadi mandiri ini adalah tidak terlalu tergantung kepada orang lain. Jadi bisa melaksanakannya secara sendiri, kecuali kalau contohnya dalam tugas-tugas untuk berkolaborasi. Selanjutnya bernalar kritis, jadi mampu memecahkan masalah. Kemudian bergotong royong atau berkolaborasi. Kemudian ciri karakter yang lainnya berkebinekaan global atau tidak rasis ya, tidak rasis. Kemudian contohnya memiliki nilai nasionalisme. Kemudian satu lagi kreatif atau inovatif. Jadi peserta didik ini sudah bisa contohnya menggunakan berbagai teknologi. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ya seperti tadi disebutkan karakter pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila itu, apakah mereka itu sudah melaksanakan dari motivasi sendiri ataukah dari motivasi dari luar aja ya. Jadi ini ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Apakah contohnya yang saya disebutkan? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti itu motivasinya datang dari luar atau secara eksternal. Kemudian motivasi yang lainnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi ya. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu juga sama motivasinya secara eksternal. Kemudian ada motivasi yang paling bagus itu ya, timbulnya karakter itu dari motivasi secara internal, dari diri sendiri. Kalau dari diri sendiri mau lingkungan seperti apapun itu tidak akan terpengaruh ya. Jadi tujuannya di sini adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu ya. Selanjutnya, Bu, timbulnya berbagai pelanggaran di sekolah juga ya. Timbulnya berbagai pelanggaran. Ini bisa dilihat kenapa bisa timbul, karena ada kebutuhan dasar pada manusia yang tidak terpenuhi. Kalau
kalau kita kebutuhan dasar pada siswa ya. Kenapa ada pelanggaran di sekolah? Kenapa siswa banyak contohnya melakukan pelanggaran disiplin? Yang pertama kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar akan cinta atau kasih atau diterima. Jadi sebagai guru kita itu harus memberikan kasih sayang kepada siswa, memberikan cinta yang tulus. Sebenarnya saya sebagai seorang ibu menganggap diri saya sebagai seorang ibu, kemudian memberikan kasih sayang ke semua siswanya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar kesenangan. Kesenangan contohnya apa? Kalau kebutuhan dasar kesenangan, ya kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu untuk main game atau untuk contohnya rekreasi gitu ya. Merasa bahagia, siswa juga kan ingin merasa bahagia, ingin tertawa, ingin tersenyum. Jadi kelas itu harus menyenangkan, itu akan terpenuhi. Selanjutnya adalah survival atau apa sih? Bertahan hidup. Contohnya ini karena apakah terpenuhi makannya, minumnya, kebutuhan uang jajannya, gitu ya. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan itu contohnya merasa dihargai gitu di kelas itu, merasa ada rasa contohnya penghargaan dari guru kepada siswanya. Gitu ya. Selanjutnya adalah kebebasan. Kalau kebebasan siswa bisa memilih cara pembelajaran yang menyenangkan bagi dia itu ingin dilaksanakan oleh gurunya seperti apa. Jadi dengan memberikan kebebasan bisa memilih, kita bisa melakukan praktek bersama siswa, maka nilai ini juga bisa terpenuhi. Jadi bisa meminimalkan terjadinya pelanggaran apabila semua kebutuhan dasar manusia ini sudah terpenuhi. Selanjutnya untuk selanjutnya yaitu di sini kan ada pelanggaran dari siswa tadi ya temanya. Ada berbagai tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai guru. Yang pertama kita bisa dengan hukuman, kedua dengan konsekuensi, ketiga ada lagi namanya restitusi. Nanti belum ada restitusi. Hukuman apa dampaknya bagi siswa? Ini banyak sekali dampak yang akan terjadi pada siswa apabila kita melakukan tindakan hukuman. Untuk konsekuensi ini juga ada berbagai dampak, tapi tidak seberat dari hukuman. Kalau hukuman ini kan yang dianggap oleh siswa itu menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman bisa dilakukan contohnya tanpa aturan juga ya, tapi kalau konsekuensi biasanya itu berupa aturan di sekolah yang sudah diterapkan, disepakati bersama. Untuk hukuman membuat anak sakit, itu ya dampaknya bisa fisik maupun hati. Ini untuk jangka waktu yang lama, itu perlu kita pikirkan lagi ya sebelum kita memberikan hukuman. Kemudian untuk konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Kemudian untuk hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya adalah paksaan. Untuk hukuman nanti ada paksaan kepada anaknya untuk melakukan hal tersebut ya. Jadi hukuman tersebut itu dilaksanakan dengan paksaan. Kemudian untuk konsekuensi ini akan timbul stimulus berupa tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri pada hukuman. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk itu hukuman ya timbulnya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian untuk hukuman marah, timbul rasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dan untuk konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat merasa tidak nyaman, diasingkan tapi jangka waktunya sementara. Selanjutnya Bu. Selanjutnya yang tadi sudah jelaskan ada 3 yang penanganannya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga yang sudah menerapkan restitusi. Kalau restitusi itu sendiri ya, ini komunikasi
dan hati-hati dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran, tapi ada beberapa tahapannya. Jadi niat restitusi itu adalah untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Kalau kita perhatikan guru-guru BP di sini ya sudah menerapkan restitusi di situ ya, Kopika juga. Kalau saya perhatikan itu sudah bagus penerapan untuk penanganan disiplinnya. Itu sudah menggunakan restitusi, jadi bukan lagi hukuman atau konsekuensi. Cirinya bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan antara peserta didik yang berselisih atau dengan yang merasa dirugikannya. Kemudian tawaran, jadi restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Selanjutnya ini langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi langkah ini untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ada kalimat-kalimat ketika komunikasi tersebut yang diucapkan, contohnya oleh guru BP yang menangani ya. Di awal itu kita stabilkan dulu gitu identitas siswa yang berbuat kesalahan itu ya. Seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Itu adalah kalimat-kalimat di awal untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, komunikasi yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya, murid yang berselisih itu atau yang melakukan pelanggaran itu bisa melihat kesalahannya, dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, kemudian mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Ini yang mendasari nilai-nilai manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini untuk penanganannya yang dikatakan oleh guru, biasanya apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti ada ya contoh video untuk melihat langkah-langkah restitusinya. Selanjutnya, langkah yang terakhir, intervensi 30 detik. Kalimat yang dilontarkan biasanya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Dan sebagainya. Nanti bisa kita lihat lagi ya, pokoknya nanti akan share. Kita lihat sekarang bagaimana langkah-langkah yang tadi di video yang akan saya tayangkan. Videonya tidak akan lama ya, 10 menit. Setelah itu berarti sudah selesai ya materinya. Kita lihat dulu videonya.
Minimum posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu telat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melempar dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman, cenderung nunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bersifat eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah
posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Itu videonya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kira-kira yang paling baik diterapkan yang mana? Nomor berapa? Yang posisi manajer ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menerapkannya. Untuk karena materinya sudah selesai, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikutinya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya diri yang berbahagia hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Terima kasih.